Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sungguh nikmat yang kita peroleh ini adalah tak terhitung, tak terbilang jumlahnya. Semoga saja apa yang kita dapatkan, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus membimbing hati kita tak henti-hentinya untuk bersyukur kepadanya, agar nikmat itu terus ditambahkan. Dan tidak lupa juga senantiasa membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira agar tatmainul qulub, hati kita menjadi tenang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjuk kepada kita jalan yang benar, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah pada bulan Muharram di tahun baru Hijriah 1442, yang mana biasanya kaum muslimin ini melakukan introspeksi dan evaluasi diri di momen pergantian tahun. Meskipun pada hakikatnya introspeksi dan evaluasi itu sebaiknya memang dilakukan setiap hari, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, di momentum bulan Muharram, bulan yang mulia, yang mana bulan Muharram ini termasuk adalah salah satu dari 4 bulan haram dari 12 bilangan bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sebagaimana yang tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu, bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah, pada bulan Muharram ini ada satu hari yang disebut hari Asyura, yang mana kedudukannya sangat agung, yang ada keutamaannya juga sangat besar, diagungkan kemuliaannya dan menjadikan dosa yang terbuat serta amal ibadah yang dilaksanakan menjadi lebih besar ganjarannya, dosa dan pahalanya.
Jadi kalau orang malah berbuat dosa karena itu adalah bulan haram, maka sungguh menjadi kehinaan bagi dirinya. Tetapi kalau dia beramal soleh, beribadah lebih baik, sungguh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffaras sanatil lati qablahu. Puasa Asyura aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Inilah salah satu keutamaannya, keagungannya. Karena itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para pendengar sekalian, sangat bersemangat untuk berpuasa pada hari itu, yang mana pada suatu saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kota Madinah, lalu didapatinya orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Maka beliau pun bertanya kepada mereka, hari apakah ini hingga kalian berpuasa? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung, hari ketika Allah memenangkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun serta kaumnya. Karena itu, Musa puasa setiap hari itu untuk menyatakan syukur. Maka kami pun melakukannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami lebih berhak dan lebih pantas untuk memuliakan Musa daripada kalian. Kemudian beliau pun berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Asyura sesungguhnya dahulu itu diwajibkan sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Hal ini menunjukkan keutamaan puasa Asyura pada awal perkaranya. Dan pernah Ibnu Umar itu berkata bahwa Nabi dahulu puasa Asyura dan memerintahkan manusia agar berpuasa pula. Tetapi ketika sudah turun kewajiban puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Maka puasa Asyura tidak menjadikan kewajiban lagi. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi dengan anjuran yang pernah disabdakan oleh Rasulullah tadi, yang bisa yukaffaros sanatal lati qablahu, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, maka diupayakanlah kita bisa melaksanakannya. Tetapi pada hakikatnya puasa Asyura itu ada 3 tingkatannya, yaitu yang paling rendah berpuasa sehari saja, yaitu pada tanggal 10 Muharram, yang mana pada bulan ini insya Allah itu adalah besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus. Sedangkan tingkatan yang kedua, puasanya 2 hari, yaitu pada hari ke-9 dan hari ke-10. Maksudnya 9 Muharram dan 10 Muharram, yang mana kalau bulan ini adalah nanti pada Jumat dan Sabtu tanggal 28 dan 29 Agustus. Sedangkan yang tingkatan paling tinggi adalah puasa 3 hari berturut-turut, yaitu hari ke-9, ke-10, dan ke-11. Ya. Maka secara umum puasa di bulan Muharram, puasa Asyura adalah puasa terbaik berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalus syamu ba'da Ramadan sahrullahil muharram, bahwa puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram atau puasa Asyura. Hadis riwayat Muslim 1163.
Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senyampang kita masih diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana puasa Asyura ini yang dulunya juga merupakan rutinitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai sebelum Ramadan adalah menjadi kewajiban. Maka itulah semoga kita bisa melaksanakannya, dan insya Allah itu akan menjadikan kita lebih sehat, dan insya Allah akan semakin mendekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh ada yang sakit tapi berniat ingin puasa, ya semoga saja, dan insya Allah akan malah menjadikan lebih sehat, karena mungkin makanan-makanan dan hal-hal yang kita konsumsi menjadi terkontrol dan menjadikan lebih baik. Sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu tidak lain adalah menjadi kebaikan, dan kembalinya juga kebaikan bagi diri kita sendiri. Insya Allah semoga kita bisa melakukannya, dan mungkin nanti bisa juga disusul setelah tanggal 9, 10 puasa Asyura, bisa nanti dilanjutkan dengan puasa Yaumul Bid atau puasa Komariah yang jatuhnya adalah pada tanggal insya Allah tanggal 1, 2, dan 3 September tahun 2020 ini. Demikianlah para pendengar sekalian, semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan serta meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.